jamaah kita kreatif, dia buat meme. Dibuatnya gambar saya, di samping itu kata-kata. Ada perempuan yang ketika tidur tapi dosanya mengalir pada dia. Dia sedang makan tapi dosanya mengalir pada dia. Apa salah dia? Karena dia sudah memperlihatkan dirinya dilihat orang lain. Maksudnya, memang betul itu ceramah saya. Dari mana Ustaz ambil? Dari hadis. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya. Bapak yang membuat tradisi silaturahim seperti ini dilanjutkan oleh anak cucu, kita sudah tidak ada, maka mengalir karena tradisi yang baik. Begitu juga sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat sesuatu yang tidak baik, falahu wizruha, dia dapat dosanya, wa wizru man amila biha min ba'dih, setelah dia mati, jangankan ketika hidup, sudah mati pun tetap mengalir. Nah, gambar apa yang dimaksud? Gambar memancing aurat, hawa nafsu, mempertunjukkan yang tak layak. Adapun gambar ibu beramai-ramai, menutup aurat, pakaiannya longgar, tidak sempit, tidak menampakkan auratnya, menjaga, tidak dengan pose-pose yang memancing, lalu kemudian dilihat orang banyak, maka tidak ada yang terpancing, tidak ada yang membangkitkan hawa nafsu, ya nggak apa-apa. Makanya kalau mau posting gambar ramai-ramai, beramai-ramai. Kalau bisa ramai sampai kecil sebesar beras. Nah, agak kelihatan. Alhamdulillah kami diberikan Allah kesempatan untuk ikut maulid bersama kemarin dengan istri Habib Umar bin Hafiz. Oh, nggak boleh foto Pak Ustaz di luar. Ah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau pose dia sendiri, jilbabnya pula sampai ke leher, bajunya pula sempit. Dia pakai baju sempit, orang yang menengok yang sesak napas. Nauzubillah. Nah, ini diposting. Nah, ini dosa jariah. Jadi yang sudah sempat kami posting yang dulu Pak Ustadz, coba posting sekali lagi. Buat di postingan itu, saudaraku yang pernah men-save fotoku dulu, tolong kalian delete karena aku sudah taubat minta ampun sama Allah. Kalau kalian tetap juga megang, dosanya aku transfer ke kalian. Mudah-mudahan mereka bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya virus corona yang sedang merebak sehingga dampaknya pada kaum muslimin, khususnya muslimin di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan ibadah umroh. Misalnya saya demam. Dari mana saya bisa membedakan demam saya itu menghapus dosa, atau demam laknat, atau demam ujian iman, atau demam itu, dari mana saya bisa tahu? Oh, kalau demamnya cuman 36 derajat Celcius itu menghapus dosa. Kalau 40 derajat itu laknat. Kalau 100 derajat kebakaran. Di mana kita bisa tahu? Tidak ada yang bisa membedakannya kecuali introspeksi diri. Satu, la yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Kalau ada orang yang kena susah hati, gundah gulana, sakit, duri menusuk tapak kaki, keluar dari rumah, lupa pakai sendal, melangkah, duri menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atuh, maka dengan itu sebenarnya Allah ingin membersihkannya dari dosa. Makanya kita selalu husnuzan. Ana, dalam hadis kursi, apa kata Allah? Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Maka kalau kita kena penyakit, yang pertama husnuzan pada Allah, bahwa sebenarnya Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Yang kedua, saya nggak ada dosa Pak Ustaz. Apa dosa saya? Saya nggak pernah minum khamar, saya nggak pernah sabu-sabu, saya nggak pernah berzina, saya nggak pernah pakai narkoba. Dosamu adalah ketika kau merasa bahwa kau tidak berdosa. Itulah dosa. Dosamu adalah ketika engkau sehat, tapi tak kau pakai mensyukuri nikmat Allah. Itulah dosa. Maka siapa yang berkata, saya tidak pernah silap, saya tidak pernah salah, saat itu dia sedang silap dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya silap, lupa dan salah. Yang kedua, ketika kita sakit, sebenarnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Karena sebetulnya amal kita tidak cukup.
Kita sudah ditempatkan di tempat surga Jannatul Firdaus. Tapi ketika malaikat ditanya, sudah cukupkah amalnya? Belum. Beri dia ujian supaya amalnya mencukupkan dia dengan amal sabar. Ada amal yang lebih tinggi dari tahajud, lebih hebat daripada jihad. Apa dia? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Amal sabar menerima musibah, tidak caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, bisa jadi laknat Allah. La ta'murunna bil ma'ruf. Mestinya kau tolong saudaramu yang ada di Uighur. Mestinya kau bantu saudaramu yang sedang teraniaya di India. Tapi mulutmu diam, kau tak mau menolong. Ketika musibah dikirimkan Allah dalam bentuk bencana, ternyata yang kena bukan yang jahat-jahat saja, yang baik-baik pun ikut juga kena. Maka tidak ada cara lain kecuali mohon ampun, minta ampun, taubat, nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka yang bisa membedakannya hanya Allah, dan kita hanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.